ada satu, yaitu kembalinya perawan nenek. Nah, kamu ngambilnya di sudut pandang apa ya? Lord City buka lawang. Halo guys, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Sibua. Hari ini kita akan membahas tentang motivasi hidup, tentang kejadian berita-berita yang sekarang ini viral ya, khususnya dalam bulan Ramadan ini ada banyak kejadian-kejadian aneh. Nah, kita bahas yaitu tentang distorsi pengetahuan, karena saya melihatnya dalam literasi ya, pengetahuan, terlebih dalam masa zaman industri 4.0 ini ada banyak pengetahuan yang selalu terupdate, dan pada dasarnya kita harus mengenal asasnya, asas teorinya dan filsafatnya. Biasanya semuanya itu berawal dari filsafat dan teorinya. Nah, yang sekarang ini yang membingungkan di masyarakat adalah dalam literasi, sehingga yang kita bahas adalah distorsi pengetahuannya. Yang viral sekarang ini, saya tidak menyinggung namanya, adalah tentang distorsi pengetahuannya. Siapa yang buat, yang mengetik judulnya, dan siapa yang melakukannya. Nah, potongan kalimat apa yang diviralkan dan orangnya siapa. Nah, hal inilah yang menjadi perbedaan dalam pro dan kontra di masyarakat. Nah, sehingga itu akan menguji nalar dan menguji logika. Apalagi sudah booming tentang permainan satire, permainan komunikasi ya, permainan dalam logat, menguji logika, bermain filsafat ya, apa kalimat-kalimat satire, ngeprank dan majas dan roasting ya, roasting. Hal-hal ini yang ya butuh kedewasaan berpikir sehingga tidak terjebak dalam menanggapi sesuatu. Sehingga yang kalau di YouTube itu sih, kalau menurut saya di thumbnail, di gambar awal itu bisa aneh-aneh kalimatnya, walaupun isinya nanti beda. Nah, kalimat yang berupa majas, yang berupa satire atau berupa ungkapan-ungkapan yang bermakna yang lain, bisa dialihkan ke peribahasa, guyonan dan lain-lain, itu harus disesuaikan dengan isi kontennya. Nah, dalam kejadian yang viral sekarang ini tentang angka 26, itu sangat lucu bagi saya ya, karena susunan logika pelaku dan pengkonsumsi itu dan pengamat dan yang memberikan pendapat juga sangat kontroversi bagi saya kalau tidak disusun dalam satu pengetahuan kerangka dalam berteori berpikir. Bagi saya, logika dan esensi konten di media sosial sekarang harus diseimbangkan, harus ditahu benar, karena belum tentu dalam intro kalimat itu sama dengan isinya, atau belum tentu thumbnailnya atau deskripsi atau judul awal itu tidak sama dengan isinya. Hal ini yang menjebak masyarakat atau pengamat, atau sesuatu hal yang kecil bisa viral, sehingga istilahnya sederhananya mencopot, mengambil kalimat dalam satu paragraf dan menjadikan judul yang aneh, yang kadang-kadang dalam bahasa adalah mengambil ide ya, menyusun ide atau membuat judul dalam satu cerita itu
nggak lolos ya bagi saya. Saya ingat guru bahasa saya di SMA dulu tentang majas ya, tentang bahasa Indonesia dalam sih seni bahasa itu ya, sastra ya. Ada satu yaitu kembalinya perawan nenek. Nah, kembalinya perawan nenek ini kamu ngambilnya di sudut pandang apa ya? Aneh-aneh, bisa ditafsir banyak. Kembalinya perawan nenek yang beneran atau kembalinya anaknya nenek ya, gadis nenek ya. Itu hal yang sangat ya menguji nalar logika kita untuk berpikir. Nah, kalau diviralkan langsung dikasih judulnya nenek yang sudah tua kembali ke perawanannya mungkin, dan itu akan melanggar hukum etika, hukum agama, norma-norma. Tetapi isinya ternyata ceritanya beda. Kembalinya perawan nenek, istilahnya nenek sudah menanti-nantikan mudik misalnya, anak gadisnya, cucunya akan kembali pulang. Nah, pemaknaannya di situ tidak diviralkan. Hal ini yang menjadi dilema ya. Sering para jurnal, para YouTuber juga, para pembuat berita mencopot dan memviralkan, sehingga dibilang pelanggaran etika, pelanggaran agama, pelanggaran hukum tanpa menyesuaikan. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi kita harus bijak literasi edukasinya, sehingga ada satu sisi yang mengajak kita untuk berpikir, untuk bermain dalam filsafat, bermain dalam logika, tafsir, majas, prank, roasting ya sekarang ini. Aduh, tahan-tahan hati itu. Dan hal itu akan mengajak kita untuk dewasa berpikir nanti, sehingga tidak sedikit akan menjadi bentrok, sedikit sudah marah, sedikit sudah sensi, tersinggung ya. Itu akan menguji nalar kita. Oke, demikian saja kalau saya melihat berita yang viral ini. Sampai tokoh-tokoh juga yang terkenal juga kejebak, kalau saya, menurut saya, karena ya memang orangnya membicarakan itu, tapi di dalam penafsiran atau hermeneutik atau eksegese atau dalam sastra bahasa juga itu penuh seni. Tidak selamanya itu kalimat dan isi. Apalagi kalau manusia hati nurani itu belum tentu sama. Itu suatu daya imajinasi yang membutuhkan karya seni yang besar ya untuk hal itu. Nah, zaman sekarang yang maju itu menantang kita untuk hal itu ya, kalau menurut saya. Dan kita harus cerdas untuk hal itu, mana yang urgent, mana yang istilahnya adalah permainan dalam kalimat tersebut apa sama dengan isi sebenarnya ya. Bagi saya sih, walaupun sama pun kita harus memaknainya untuk mendewasakan kebijakan respon kita dalam dunia literasi pengetahuan. Oke, demikian tanggapan saya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Mari giat berliterasi, mari kita bersama-sama belajar bersama dalam dunia pengetahuan. Oke, dukung terus channel ini, subscribe, like, and